Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya di kolom komentar, kira-kira mending yang mana? Antara Xiaomi Redmi 13C yang dijual dengan harga 1,8 juta dan Vivo Y17s yang juga dijual dengan harga 1,8 juta. Karena dari segi harga sama persis. Dan di video kali ini kita akan compare lengkap keduanya. Apakah lebih unggul Redmi 13C atau Vivo Y17s? Jadi pastikan kamu tonton videonya sampai akhir supaya tidak salah pilih. Untuk yang pertama kita compare dari segi desainnya terlebih dahulu ya guys ya. Dimana secara tampilan kedua HP ini sudah sama-sama memiliki look yang mewah dan kekinian. Tapi untuk poin ini sebenarnya sangat subjektif ya guys. Tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Di sini yang jelas untuk bentuk bodi keduanya sama-sama flat atau kotak dengan ketebalan hanya 8,1 mm. Letak sensor sidik jari sama-sama ada di bagian samping jari satu dengan tombol power, dan untuk audionya hanya dibekali dengan single speaker atau mono. Pokoknya untuk urusan desain keduanya masing-masing mendapatkan 1 poin. Sudah sama-sama memiliki tampilan yang mewah dan kekinian. Lalu untuk bagian layar dari segi konsep di sini juga sama ya guys ya. Baik Redmi atau Vivo masih menggunakan konsep layar water drop screen. Sedangkan untuk ukuran layarnya, Redmi memiliki layar sebesar 6,74 inch dengan resolusi HD+, panel IPS LCD refresh rate 90Hz, dan untuk kecerahan layarnya maksimal di angka 450 nit. Sementara Vivo memiliki layar sebesar 6,56 inch dengan resolusi juga HD+, panel IPS LCD refresh rate 90Hz. Tapi kalau untuk kecerahan layarnya di sini jauh lebih tinggi, ada di angka 840 nit. Jadi cukup jelas ya guys ya, dari angka di atas kertas di sini Vivo lebih unggul dan mendapatkan 1 poin karena memiliki kecerahan layar yang lebih tinggi. Dimana saat dipakai di outdoor layarnya akan terlihat lebih terang walaupun kontrasnya belum 100%. Tapi kalau untuk saturasi warnanya di sini masih imbang ya guys ya. Dan yang pasti sudah sama-sama bagus untuk kelas harganya. Terlihat jelas tajam dan lumayan pop up, ditambah nyaman saat digunakan. Jadi secara kualitas keduanya masing-masing mendapatkan 1 poin karena sama kuat, tidak ada yang lebih dominan. Pindah ke bagian spesifikasi, Redmi 13C memiliki kapasitas memori super besar 8/256GB yang masih bisa ditambah dengan microSD. Sedangkan Vivo Y17s memiliki kapasitas memori lebih kecil 6/128GB dan masih bisa ditambah dengan microSD. Jadi sangat jelas ya guys ya, untuk urusan memori Redmi 13C juaranya dan mendapatkan 1 poin karena memiliki kapasitas RAM dan memori yang lebih besar. Dimana poin ini sangat penting karena mampu menyimpan lebih banyak file atau aplikasi dan yang pasti cocok untuk penggunaan jangka panjang. Lalu untuk dapur pacunya, Redmi 13C ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz pabrikasi 12 nanometer. Dimana untuk skor AnTuTu yang dihasilkan ada di angka 280 ribuan. Sementara Vivo juga ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz pabrikasi 12 nanometer. Dan untuk skor AnTuTu yang dihasilkan ada di angka 245 ribuan, lebih kecil dibanding Redmi. Tapi cukup wajar ya guys ya, karena Redmi 13C memiliki kapasitas memori yang lebih besar. Jadi tidak heran kalau skor AnTuTu yang dihasilkan juga lebih tinggi. Kemudian untuk urusan sensor, di sini keduanya punya kelebihan masing-masing ya guys ya. Dimana Redmi 13C unggul dari sudah dilengkapi dengan sensor NFC, sementara di Vivo tidak punya. Sedangkan Vivo Y17s unggul dari sudah punya sensor giroskop dan gantian di Redmi yang tidak ada. Jadi supaya lebih gampang untuk urusan sensor, keduanya masing-masing mendapatkan 1 poin ya guys ya. Redmi 13C unggul dari sudah punya sensor NFC, sedangkan Vivo unggul dari sudah punya sensor giroskop. Sekarang untuk performanya, kedua HP ini saya coba buat main Mobile Legends. Dan karena jenis chipsetnya sama, jadi untuk grafik yang terbuka juga sama, bisa sampai high dengan frame rate maksimal hingga high. Di sini untuk gameplaynya, baik Redmi atau Vivo sudah mampu menjalankan game dengan baik ya guys ya. Performanya lancar, hampir tidak ada kendala yang berarti. Frame drop atau delay di keduanya juga jarang saya temui, selama kita tidak setting grafik di rata kanan. Pokoknya selama jaringan bagus, untuk game yang satu ini sudah cukup nyaman untuk dimainkan di keduanya. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka juga sama, ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Dari apa yang saya rasakan untuk gameplaynya, kedua HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik ya guys ya. Tapi kalau ditanya lebih ngebut yang mana, di sini Redmi 13C sedikit lebih ngebut dan mendapatkan 1 poin karena memiliki kapasitas RAM yang lebih besar sehingga performanya juga terasa lebih oke.
Memang sih perbedaannya tidak begitu signifikan, namun yang jelas untuk poin ini Redmi 13C tetap lebih diunggulkan. Terbukti dari pengujian throttling testnya, di mana Redmi performa maksimalnya ada di angka 92%, sementara Vivo hanya 83%. Geser ke bagian baterai, kedua HP ini juga dibekali dengan kapasitas baterai yang sama nih guys, yaitu sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya sama-sama sudah fast charging 18 watt. Di mana Redmi 13C butuh waktu sekitar 2 jam 26 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Sementara Vivo Y17s butuh waktu sekitar 2 jam 30 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Jadi bisa dibilang untuk kecepatan chargingnya di sini sama kuat ya guys ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Karena untuk isi daya dari 10 sampai full 100%, keduanya kurang lebih butuh waktu yang sama. Dapur baju dan performa sudah, sekarang kita lanjut ke bagian operating system ya guys ya. Di mana Redmi 13C berjalan di Android 13 basis MIUI 14, sedangkan Vivo berjalan di Android 13 basis CentOS 13. Di sini untuk urusan sistem, baliknya sih tergantung selera masing-masing saja ya guys. Karena dari segi tampilan, UI di keduanya sudah sama-sama cakep dan gampang untuk dipahami. Dan yang saya suka, pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper di keduanya ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Tapi kalau ditanya lebih unggul yang mana, di sini Vivo juaranya, karena dari segi fitur lebih lengkap. Di mana fitur penting seperti belah layar jadi 2 dan mode game turbo sudah ada, sementara di Redmi tidak ada. Dan yang jelas, pantau OS di HP Vivo juga lebih nyaman saat digunakan karena tidak ada iklan. Sementara di Redmi, iklan masih bisa kita temui, terutama saat kita buka aplikasi sistem bawaan Xiaomi. Jadi jelas ya guys ya, untuk urusan sistem di sini Vivo Y17s lebih oke dan mendapatkan 1 poin karena fiturnya lebih lengkap dan tidak ada iklan. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, Redmi dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Sedangkan Vivo Y17s dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya juga sebesar 8 megapiksel. Artinya dari angka di atas kertas, megapiksel yang digunakan keduanya sama persis ya guys ya, baik itu kamera belakang maupun depan. Tapi kalau untuk fitur di Vivo lebih banyak. Selain foto dan video, di bagian lainnya masih ada 7 fitur. Di mana fitur basic seperti foto panorama, video slow motion, foto live, dan mode profesional sudah ada. Sementara di Redmi 13C tidak ada. Karena selain foto dan video, hanya ada video selang waktu, foto potret, foto mode malam, dan foto makro saja. Bahkan tidak ada menu selengkapnya. Jadi cukup jelas ya guys ya, untuk urusan megapiksel di sini keduanya sama kuat. Tapi kalau untuk urusan fitur, Vivo juaranya dan mendapatkan 1 poin karena memiliki fitur yang lebih banyak. Sedangkan untuk hasil fotonya, dari hasil berikut, foto yang dihasilkan terbilang imbang ya guys ya, alias masih mirip. Mulai dari detail, tingkat ketajaman, bahkan hingga saturasi warnanya, baik saat di indoor maupun outdoor. Ini karena keduanya menggunakan megapiksel dan seri chipset yang sama, jadi tidak heran kalau output gambar yang dihasilkan juga mirip. Lalu untuk kamera selfie-nya, baik Redmi atau Vivo sama-sama menggunakan kamera 8 megapiksel. Jadi jangan heran kalau foto yang dihasilkan di sini cukup imbang ya guys, mulai dari kontras hingga komposisi warnanya. Pokoknya tidak ada yang lebih dominan. Tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Jadi sangat jelas ya guys ya, untuk urusan foto di sini keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Karena foto yang dihasilkan terbilang mirip, baik foto menggunakan kamera belakang maupun depan. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Redmi 13C di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Vivo Y17s di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik. Untuk kondisi dan waktunya di sini memang tidak sama, tapi yang jelas saya rekam videonya di kondisi cahaya cukup semua ya guys ya. Dan dari hasil berikut, secara kualitas video yang dihasilkan keduanya tergolong mirip, terutama di bagian ketajaman dan karakter warnanya. Lalu untuk video kamera depannya juga demikian, dimana seperti yang kamu lihat video yang dihasilkan keduanya tidak beda jauh, alias masih 11-12. Mulai dari ketajaman hingga saturasi warnanya, jadi tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Pokoknya untuk urusan video, kedua HP ini juga sama kuat ya guys ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Karena video yang dihasilkan terbilang imbang, baik kamera belakang maupun depan. Dan itulah tadi perbandingan antara Xiaomi Redmi 13C versus Vivo Y17s. Dari semua poin yang sudah kita bahas, ternyata kedua HP ini memiliki banyak kesamaan ya guys ya. Mulai dari segi layar, seri chipset, baterai hingga kameranya.
Bahkan secara keseluruhan poin yang dihasilkan juga mirip. Jadi untuk pilih di antara kedua HP ini harusnya bukan pilihan yang sulit. Di sini yang jelas Redmi 13C cocok buat kamu yang lebih mengutamakan spesifikasi ya guys ya. Karena memiliki kapasitas RAM dan memori yang jauh lebih longgar, performa lebih sacet dan sudah punya sensor NFC. Sementara Vivo Y17s cocok buat kamu yang lebih mengutamakan user experience yang nyaman. Karena memiliki fitur yang lebih lengkap, baik dari OS-nya atau kamera. Dan yang pasti, operating sistemnya juga lebih stabil, nyaman untuk penggunaan jangka panjang. Pokoknya tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu buat apa. Di sini kalau kamu punya pendapat lain tentang kedua HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.